Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo, salam pramuka. Baik, perkenalkan nama saya Agi Esta Ahmad Informasi Alawa. Saya merupakan siswa kelas 12 MIPA 3 dan saya merupakan anggota dari gugus depan SMA Negeri 1 Gunung Soli. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya, suka maupun duka, ketika saya mengikuti pelatihan menjadi seorang penegak laksana. Baik, pada program kali ini kami berjumlah 10 orang dan kami ini merupakan anggota yang berkeinginan dan niat dalam menjadi seorang penegak laksana. Singkat ceritanya, pada pelatihan pertemuan pertama kami diajarkan oleh kakak pendamping pembina yang bernama Kak Tubertoni Zebua mengenai dasar dalam kepramukaan yang mulai dari ADART, sejarah pramuka, undang-undang kepramukaan, dan struktur organisasi pramuka. Dan pada pertemuan kedua, kami melaksanakan ujian tes tahap pertama menjadi seorang penegak laksana berupa soal-soal yang membahas mengenai kepramukaan. Pada pertemuan kedua ini, kami dipesankan oleh Kak Tubertoni Zebua untuk membuat sebuah hasta karya yang terbuat dari bahan-bahan bekas yang bisa menjadi sebuah karya yang bernilai estetika dan berbaur kepramukaan. Dan singkat cerita, pada pertemuan berikutnya yaitu pertemuan ketiga, kami membahas soal-soal yang sudah sebelumnya kami kerjakan dan Kak Tubertoni Zebua memberikan kami materi baru yaitu mengenai tali temali, yaitu simpul. Dan kemudian pada pertemuan keempat kami mempraktekkan bagaimana cara menggunakan semapor, apa fungsi semapor, dan di manakah semapor tersebut bisa digunakan. Sama dengan pertemuan keempat, pertemuan kelima juga kami mengulas kembali materi mengenai semapor, kompas, dan materi lainnya yang berbaur dengan kepramukaan. Pada pertemuan berikutnya sampai pertemuan terakhir, kami dipercayakan untuk melatih warga binaan di lapas kelas 2B Kota Gunung Sitoli. Dan setelah itu, kami menyerahkan hasil hasta karya kami kepada kakak pendamping pembina yaitu Kak Tubertoni Zebua untuk dapat dinilai dan merupakan wujud nyata kekreativitasan kami sebagai anggota pramuka. Singkat cerita, kami tiba di tahapan terakhir kami menjadi seorang penegak laksana, yaitu kami melaksanakan perkemahan 4 hari 3 malam di puncak Hilimajiyaya. Tapi sebelum kami melaksanakan perkemahan tersebut, kami melalui beberapa proses yang mungkin lumayan agak sulit kalau menurut saya. Dan tahapan pertama, kakak pembina menyampaikan kepada kami harus membentuk sebuah kepanitiaan yang dimana panitia ini adalah panitia yang mengatur kerjanya perkemahan tersebut, apa yang akan kami lakukan di sana dan apa impact dari kami untuk masyarakat di sana. Dan singkat cerita, kakak pembina menyampaikan surat kepada kami untuk disampaikan kepada pengurus desa, yaitu kepala desa yang ada di desa Hilimajiyaya. Tepatnya pada tanggal 30 November 2022, kami bersepuluh orang berangkat dari Gunung Sitoli menuju desa Hilimajiyaya. Dan sesampainya di Hilimajiyaya, kami disambut baik oleh kepala desa dan warga sekitar, dan mereka sangat menyambut baik tujuan kami untuk berkemah di sana. Dan sambil berbincang-bincang dengan kepala desa, kami menanyakan apa saja kesulitan dan keluhan warga selama ini di desa tersebut. Dan kepala desa hanya memberitahukan kepada kami bahwa setiap pada hari Jumat mereka mengadakan gotong royong yang dimana tujuan gotong royong ini untuk membuka jalan di sekitar arah ke atas puncak Hilimajiyaya, yang dimana jalan tersebut akan dibangun menjadi jalan yang layak untuk dilalui. Dan setelah itu, setelah mendapatkan informasi dari kepala desa, kami kembali ke Gudep dan menyampaikan informasi tersebut kepada kakak pembina kami. Dan sesuai dengan kesepakatan kami semua,
kami melaksanakan perkemahan ini dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Desember 2022. Pada tanggal 12 Desember 2022, kami berangkat dari Gugus Depan sekitar jam 10.00 WIB dan kami sampai di Gili Mazjaya jam 13.00 WIB. Dan kemudian setelah sampai ke di sana, kami membersihkan tapak perkemahan kami dan mempersiapkan untuk upacara pembukaan perkemahan. Dan setelah upacara pembukaan perkemahan sukses, kami kemudian menyiapkan tenda, menyiapkan segala macam yang kami butuhkan untuk di sana. Dan informasi, jumlah kami yang mengikuti perkemahan hanya 8 orang, dan yang 2 orang lagi memiliki halangan tertentu sehingga mereka tidak memungkinkan untuk mengikuti perkemahan. Dan pada hari yang kedua, kami melaksanakan gotong royong mandiri yang dimana kami membersihkan sekitar tapak perkemahan kami. Dan gotong royong ini kami mulai dari pukul 8.00 WIB sampai dengan jam 10.00 WIB. Dan selanjutnya pada pukul 13.00 WIB kami mendapat materi dari kakak-kakak Koramil 01 Gunung Stoli mengenai materi navigasi dan juga PBB. Setelah kami menerima materi, singkat cerita kami mengadakan evaluasi yang dipimpin langsung oleh kakak pendamping pembina kami. Pada evaluasi tersebut kami memiliki banyak koreksi yang harus kami perbaiki di hari-hari kedepannya selama perkemahan. Dan kemudian di hari ketiga, kami semua bersama warga Gili Mazjaya kami melaksanakan gotong royong bersama untuk dalam tujuan membuka jalan di sekitaran tapak perkemahan kami yang dilalui dari bawah kaki gunung Gili Mazjaya ke puncak Gili Mazjaya. Dan gotong royong ini kami laksanakan pada pukul 8.00 WIB sampai dengan sekitaran jam 12.00 WIB. Dan kemudian kami dilanjutkan dengan pemberian materi dari kakak pendamping pembina mengenai materi kepemimpinan. Dan singkat cerita, pada pukul 10 malam, tepatnya selesai makan malam, pembina mengadakan ujian terakhir bagi kami calon penegak pelaksana, yang dimana ujian ini kami memakai baju seragam pramuka lengkap dan kami diharuskan untuk mengisi atau menjawab soal-soal yang diberikan oleh kakak pendamping. Dan setelah itu, setelah ujian tertulis, kami langsung di tes lanjutan dengan tes lisan, yang dimana untuk pengujian SKU yang sudah kami ikuti sebelumnya. Dan singkat cerita, pada hari terakhir, pada hari Kamis, kami semua mempersiapkan upacara penutupan yang dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB. Dan setelah upacara penutupan, kami mengadakan makan siang. Dan setelah itu, kami bersiap diri untuk kembali ke Gugus Depan SMA Negeri 1 Gunung Stoli. Dan mungkin itu saja pengalaman yang bisa saya sampaikan mengenai suka duka saya dalam mendapatkan TKU Laksana. Dan menurut saya pada perjalanan kali ini saya lebih mendapat rasa sukanya dibandingkan dukanya. Yang kenapa pada kegiatan ini saya mendapat banyak sekali pengetahuan baik dalam kepramukaan maupun dalam pengetahuan untuk hidup, yang dimana banyak sekali materi yang mengisi kami, materi yang sebelumnya kami belum tahu, tetapi pada kegiatan ini kami bisa tahu dan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kami. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian semua, saya ucapkan terima kasih. Ya Wabu. Salam Pramuka.